Selamat sore Bapak Ibu. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita sekali lagi kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Bagaimana kasih Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa mengalir bagaikan sungai tiada henti di dalam kehidupan setiap kami. Teristimewa pada saat sore atau petang ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di keluarga Bapak Pendeta Dwi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan, Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga apa yang kami perbuat pada saat sore hari ini menjadikan jumpa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami dan berbicaralah kepada setiap kami, dan kami sekalian jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Khususnya saya yang menyampaikan renungan pada saat ini. Alangkah indahnya Bapak Ibu sekalian ketika sukacita dan damai sejahtera kita alami ketika kita berkumpul seperti saat ini, ya. Kita boleh bersenda gurau, kita boleh bertegur sapa, kita boleh bercengkerama satu dengan yang lain. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana kita boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara kita seiman. Karena apa Bapak Ibu? Tatkala nanti kita sudah kembali ke rumah, maka suasananya sudah berbeda, ya, sudah berbeda. Kita ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu mungkin ada asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi suasananya sudah kembali lagi. Nah, dan saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian apa yang ada di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu pun juga tidak tahu apa yang ada di dalam keluarga saya. Nah, tetapi saya punya suatu kerinduan pada saat sore hari ini. Kita akan belajar tentang satu topik yang mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengarkannya, tetapi saya ingin mengajak kembali, yaitu tentang ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita menyelesaikan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain itu berbeda-beda. Dan ketika kita mengambil suatu kesimpulan pun di dalam menyelesaikan masalah masa-masa yang sulit yang terjadi di dalam keluarga kita pun, kadangkala kita juga berbeda pula dengan keluarga yang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan saya? Apa yang salah dengan saya? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa masa sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita itu jangan kita menganggap bahwa itu terjadi karena kelalaian kita ataupun mungkin karena kesalahan kita. Karena masa-masa yang terjadi atau masa sulit, masa kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin Bapak Ibu sering baca. Seperti contohnya misalnya kayak Ayub. Nah, mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu cerita tentang Ayub, Bapak Ibu saya sudah sering membaca. Nah, siapa kalau Bapak Ibu mungkin melihat tentang kesalahan Ayub, mungkin Bapak Ibu akan mengalami suatu kesulitan untuk menemukannya. Tetapi dia juga menghadapi masa-masa yang luar biasa sulitnya. Anak-anaknya semuanya gagal, hartanya habis, istri yang dia kasihi juga meninggalkan dia. Tetapi di situ Ayub memiliki suatu komitmen bahwa dia mengikut Tuhan bukan kaleng-kaleng. Dia mengikut Tuhan dengan
hati yang luar biasa. Karena itu meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu, mungkin Bapak Ibu tahu semuanya. Ayub tetap tegar, Ayub tetap kuat, Ayub tetap kokoh. Nah, mungkin juga banyak sekali seperti kayak Daud. Daud pun juga banyak mengalami masalah, mengalami kesesakan di dalam kehidupannya. Nah, mungkin juga Daud di sini banyak mengalami keberhasilan ataupun juga kegagalan di dalam menghadapi masalah kesesakan yang terjadi di dalam atau kesulitan yang dialaminya. Ataupun mungkin juga kalau di dalam perjanjian baru mungkin Petrus. Nah, Bapak Ibu mungkin juga ingat ketika Petrus mengikut Tuhan dan Tuhan ditangkap. Nah, barusan kita memperingati hari kematian Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga ingat berapa kali Petrus secara terus-menerus mengkhianati Tuhan. Dia bilang tidak kenal Tuhan Yesus, dia tidak kenal siapa itu Yesus. Jadi ketika si Petrus menghadapi masalah, karena itu masalah yang berat Bapak Ibu sekalian bagi Petrus pada waktu itu ya. Karena kalau ketika Petrus mungkin dia mengaku saya ini muridnya, saya ini kawannya, mungkin juga Petrus pada waktu itu bisa dibunuh, bisa ikut ditangkap dan bahkan bisa disalib. Karena itu ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit, dia mengatakan aku tidak kenal. Nah, itu salah satu contoh Bapak sekalian. Tetapi pada akhirnya Petrus tidak tenggelam di dalam kegagalannya Bapak sekalian. Dia langsung move on. Dia berubah menjadi Petrus yang berbeda, menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dan bahkan mungkin masih banyak lagi ya Bapak sekalian, seperti kayak Elia ataupun nabi-nabi yang lain, meskipun dia mengikut Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia juga mengalami kesulitan di dalam mengikut Tuhan. Masa-masa yang sulit yang terjadi. Nah, pada saat sore hari Bapak sekalian, saya ingin sedikit Bapak Ibu juga menceritakan masa-masa sulit dan terutama ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan. Gak usah diceritakan kesulitannya itu apa, kesesakannya itu apa, tapi triknya. Karena itu saya akan milih salah satu dari Bapak Ibu yang mungkin sudah sangat senior, mungkin pernah menghadapi masa sulit di dalam keluarga, dan pada saat itulah Tuhan memberikan satu kekuatan, Tuhan memberikan suatu jalan keluar sehingga tetap kuat sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada salah satu ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, kemudian Bapak Ibu tetap kuat sampai saat ini, bisa menceritakan. Gak usah lama-lama Bapak sekalian, paling lama 2 menit saja. Saya minta mungkin Ibu Kuning, gak usah lama-lama ya Bu Kuning, nanti dimarahin Pak Dwi nanti. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya dan menceritakan kesulitan saya. Ya, mungkin Bapak Ibu semua tahu dengan akhirnya banyak masalah tantangan dalam kehidupan keluarga kami, tapi kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kami hanya datang kepada Tuhan Yesus, dan kami juga dituakan oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Jangan cari pendeta, jangan cari manusia, jangan cerita-cerita kepada manusia yang tidak bisa ikut menyelesaikan. Datang hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kenapa saya kok nggak cerita kepada Bapak Ibu semuanya? Karena saya percaya dengan pembicaraan atau omongan Debbie Basir, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Akhirnya saya hanya datang kepada Tuhan. Akhirnya segala sesuatunya bisa diatasi, dan semua orang yang nggak tahu ya di luar itu bagaimana, tapi saya sekarang sudah puji Tuhan nggak terancam lagi. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, Bu Kuning, ini sesuatu yang sangat indah. Masalahnya tidak perlu saya bahas, tetapi trik Bu Kuning bagus, yaitu datang kepada Tuhan.
Nah, ini sesuatu yang sangat istimewa dan terutama harus. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesesakan, jalan yang pertama dan itu yang utama dan itu harus memang datang kepada Tuhan. Nah, mungkin ini Pak Kaleb nih diam-diam, nggak usah lama-lama Pak Kaleb ya. Karena dari pihak ibu sudah satu, dari pihak bapak ada wakilnya ya. Satu aja, nggak usah lama-lama, 2 menit Pak Dwi bisa marah ya. Kalau dibilang kesulitan sih, rasa-rasanya tak ingat terus. Enggak pernah saya. Oh, nggak pernah mengalami kesulitan Ya, santai-santai aja. Oh iya. Hanya saja kalau sekolah anak-anak saya kira wajar lah. Wajar. Tapi yang sampai ke dalam hati yang dalam betul. Sampai merusak, kira-kira bisa mampu merusak iman itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi imannya itu mengalir bagaikan sungai begitu aja ya. Iya. Puji Tuhan, itu pengalaman banget. Mungkin ada yang satu, mungkin Pak Jarod. Boleh cerita dikit? Sedikit aja, jangan lama-lama loh ya. 2 menit Pak ya? 2 menit. Iya paling lama. Oke. Saya cerita dikit pengalaman saya yang sangat boleh dikatakan memprihatinkan. Pada saat itu masa Covid, kita terserang waktu itu untuk mencari makan tiap hari itu hanya jualan, berkali juga enggak. Kebetulan pas hari itu jualan kita sudah bungkus-bungkus nasi, bungkus kue dan sebagainya. Dinyatakan mulai besok libur, tutup sekolah. Jadi kita sudah tidak bisa lagi berjualan. Kemudian kebetulan juga kita punya garapan sawah itu di stop, tidak ada penghasilan. Kemudian lagi masih anak-anak membutuhkan biaya. Waktu itu saya sangat sedih sekali, tapi saya tetap berdoa. Saya memohon Tuhan kasih jalan saya untuk anak-anak saya mau berangkat ke Kalimantan waktu itu, karena sudah habis buntu jalan itu. Bagus, mau lulus sekolah, kemudian perlu biaya, pengen kuliah. Saya bilang nanti tunggu kakaknya lulus UG dulu, saya bilang. Udah belikan kambing aja Pak, nanti kambingnya saya tak ngasih, nanti udah gede untuk kuliah. Saya belum sempat ingin kambing, kandangnya sudah ada, kambingnya nggak bisa beli. Kemudian lagi jualan juga, udah nggak jadi ya. Ya nanti saya disinggung-singgung terus. Ya, tidak akan aib katanya, nggak apa-apa. Biar saudara kita tahu. Ya, kita tetap berusaha sampai anak-anak saya ajak untuk apa? Untuk makan besok itu baru nyari hari ini. Untuk makan besok baru nyari. Kebetulan tetangga ada apa? Burung pikir kacang itu. Yang itu nanti kan dikasih bayaran sekilonya berapa. Anak-anak semua saya gerakan untuk ya kebetulan dapat uang itu yang punya rumah, yang punya hajat apa pekerjaan itu ngerti dengan keadaan saya, dengan bisa untuk beli beras, untuk besok makan besok, baru pikir lagi. Kemudian gimana ya saya apa bisa lanjut apa enggak saya ini hidup kayak gini. Tapi walaupun bagaimanapun saya tetap berpegang pada Tuhan. Tidak lama kemudian ada orang datang ke rumah, Pak, padahal saya juga nggak kenal. Kalau mau jualan, silahkan di depan rumah saya di pinggir jalan. Ya saya berusaha, saya sudah jualan itu. Ternyata jualan itu nggak seperti yang saya bayangkan. Wah, ibu juga gitu semua, wah enak ini jualan di depan pasti lari dan lain sebagainya. Ternyata apa? Kita jualan itu tuh yang rame ambulan yang lewat. Yang sebentar 5 menit lagi ambulan lagi, ambulan lagi. Ya,
Israel mencari uang 50.000 itu susah sekali. Bisa kita dapat berkah itu kalau kebetulan ada mobil truk yang tebu itu terguling macet, dia musibah, saya berkah. Jadi kebetulan lari jualannya. Dan untuk biaya itu kemudian kebetulan Mas Bagus juga diterima waktu lalu. Tes itu diterima, saya juga bingung mau cari uang dari mana kita untuk tamunya kita. Tapi ternyata Tuhan masih kasih jalan. Kita bingung mau cari pinjaman kemana, dipercaya apa enggak sama tetangga. Susah kita. Wis dongo saya iso-isone piye. Ternyata Tuhan masih kasih jalan. Dari pihak keluarga ya nggak banyak kita cari pinjaman, kasih jalan, ya semuanya serba pas-pasan. Kemudian Bapak juga bebarengan itu dia diangkat jadi PDKK itu. Akhirnya semuanya terdapat sampai saat ini. Sedikit cerita begitu Pak, saya sampaikan ke rekan-rekan juga, tapi tentang kehidupan sebagian kecil masih banyak sebenarnya kaya rekan. Makasih Pak waktunya. Terima kasih Pak Jarwo. Ini sekelumit cerita Pak Jarwo, ceritanya itu nyindir mama saya sebetulnya. Karena apa yang diceritakan Pak Jarwo itu juga dialami oleh orang tua saya, tapi ya di sini seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi suatu masalah, kesulitan, kesesakan, makanya ketika kita mendengar cerita dari mungkin Bapak Ibu semua yang hadir pada saat sore hari ini juga punya suatu cerita-cerita tersendiri yang mungkin bisa mengetuk hati kita untuk sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Cuma satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita menghadapi suatu masa-masa kesulitan, baik masalah itu keuangan, masalah suami, masalah istri, atau masalah keluarga, masalah anak, masalah apapun yang ada di dalam keluarga kita yang terjadi, masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita harus ingat bahwa Tuhan itu harus menjadi suatu prioritas di dalam kita menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengajak kepada kita sekalian untuk membuka firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka di dalam kitab Perjanjian Baru. Berhubung kita sudah mendengarkan beberapa cerita dari Pak Jarwo, Bu Puni, itu yang boleh menjadikan suatu kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat seorang ini juga seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, seorang rasul yang pada waktu itu dia juga di dalam masalah karena gara-gara Tuhan Yesus memberitakan Injil, dia dipenjara. Dia juga menghadapi masalah. Tetapi ketika dia menghadapi suatu masalah, persoalan di dalam pelayanannya, dia justru memberikan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin saat ini kita akan ingat bersama-sama. Apa pesannya ketika Rasul Paulus ini menghadapi suatu masalah, ketika dia menghadapi suatu kesulitan di dalam pelayanannya. Di dalam Efesus sebetulnya ayat 1 sampai ayat 6 Bapak sekalian. Tetapi saya akan mengajak kita membaca ayat, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ayat 2 saja. Efesus pasal 4. Pasalnya belum ya? Gara-gara Pak Jarwo gitu. Ya, pasal 4 ayat 2 Bapak sekalian. Itulah pesannya ketika si Paulus menghadapi suatu kesesakan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca, perhatikan di dalam ayat yang pertama, yaitu sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan.
Nah, di sini Paulus juga menghadapi suatu masalah. Dia dipenjarakan itu karena Kristus. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mungkin saya memberitakan Injil, kok saya ditangkap, Tuhan tidak campur tangan. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Atau mungkin ketika saya memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya ditangkap dan bahkan saya dipenjara? Nah, dari kalimat ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil suatu kesimpulan, dan ini untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya renungkan bahwa ketika di dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah itu ada persoalan yang terjadi, ada masalah yang terjadi, lalu kita menghakimi diri kita sendiri. Nah, itu jangan, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita karena Tuhan punya suatu rencana yang indah. Tuhan punya suatu rencana supaya itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang semakin hari menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan punya suatu rencana, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu ketika ada suatu masalah di dalam kehidupan kita, justru kita jangan menghakimi istri, menghakimi anak, menghakimi mertua, bahkan menghakimi diri sendiri. Jangan. Justru segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, masa-masa sulit yang terjadi, kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan. Paulus katakan bahwa di dalam ketika kita menghadapi suatu masalah, dia berpesan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, hendaklah kamu selalu rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang yang rendah hati itu, Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap gampang. Itu sangat sulit, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang rendah hati. Manusia itu pada dasarnya itu memiliki sifat gengsi, egois, itu lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi manusia yang rendah hati itu sulit sekali. Nah, karena itulah Paulus yang pertama, hendaklah kamu menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati itu memerlukan suatu perjuangan di dalam suatu kehidupan kita, Bapak sekalian, ya. Menjadikan suatu kehidupan perjuangan menjadi orang yang rendah hati, bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau orang yang rendah hati, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, dan dia menyelesaikannya, itu sangat nyaman, Bapak sekalian. Itu sangat indah di dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di dalam keluarga ataupun di dalam dirinya. Karena rendah hati itu bisa mengatasi segalanya. Orang yang rendah hati artinya mampu mengendalikan hidupnya, mengendalikan segala emosi, mengendalikan suatu kemarahan, mengendalikan pokok segala gejolak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dia itu selalu ramah, selalu rendah hati di dalam persoalannya. Nah, kemudian selain rendah hati, Paulus juga lebih berat lagi, dia katakan bahwa menjadi orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut. Bapak Ibu sekalian, lemah lembut sama lemah gemulai berbeda, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau lemah gemulai itu berhubungan dengan orang yang suka menari dan sebagainya, tetapi kalau lemah lembut itu memaksa hati kita, pikiran kita menjadi orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, di dalam segala persoalan itu pokoknya orang yang melihatnya itu sangat tertarik sekali, Bapak sekalian, dengan perilaku orang yang lemah lembut. Karena itu, Bapak sekalian, ketika saya masuk ke gereja di tempat ini, karena saya orang Tunggorono, ya Bapak sekalian, ketika saya masuk di sini itu juga suasananya itu sudah berbeda.
suasananya sudah berbeda. Ketika datang, ketika salam-salam, ketika Bapak Ibu bercanda, ketika Bapak Ibu bergaul dengan satu lain, itu kelihatannya sangat nyaman. Nah, alangkah indahnya jika sesuatu yang terjadi di dalam gereja, di dalam pergaulan kita di gereja itu juga terjadi di dalam keluarga. Itu pasti nyaman loh sekalian. Nah, kemudian selain lemah lembut juga sabar. Nah, sabar di sini ini lebih sulit lagi, karena katanya orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, itu kata Amsal. Jadi pahlawan itu taruhannya nyawa, mati pun siap. Jadi kalau orang yang mampu bisa menjadi orang yang sabar, artinya dia melebihi seorang pahlawan. Jadi di dalam hidupnya itu Bapak sekalian, ketika dia menghadapi kesesakan, masa-masa sulit, dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di sini saya, Pak Robert, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bergandengan tangan belajar. Ketika kita ada kesusahan, ketika kita ada kesulitan, marilah kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang sabar. Karena ketika kita menghadapi kesulitan, masalah yang terjadi seperti yang dialami Ibu Kuning ataupun Pak Jarwo, bahkan mungkin ibu yang lain, ketika kita sabar, ketika kita rendah hati, ketika kita lemah lembut di dalam menyelesaikan suatu hal itu, maka kita sebetulnya senantiasa ada di jalan Tuhan, Bapak sekalian. Ya mungkin Bapak sekalian ketika kita mendengarkan hal seperti ini, mana bisa? Mungkin ngomong aja gampang, cerita aja gampang, kalian berkhotbah aja gampang. Nah, Bapak sekalian, karena itu kita bergandengan tangan. Karena apa? Karena ketika kita mengambil suatu sikap, keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus siap meninggalkan segala sifat-sifat yang sifatnya duniawi yang ada di dalam hati kita, harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau meninggalkannya dan kita tidak mau membuangnya, maka sebetulnya kita katanya mengikut Tuhan itu sebetulnya percuma, Bapak sekalian. Ya, kita percuma. Kenapa? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan, sebetulnya sesuatu yang nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena sifat duniawi kita kalau kita tidak mau meninggalkannya. Jadi kita sedikit demi sedikit harus kita membuangnya. Karena itu seperti firman Tuhan katakan, doa orang benar jikalau benar-benar didoakan itu besar kuasanya. Jadi benar di sini bukan benar menurut dunia, tetapi benar menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak sekalian, kita juga seperti kayak Bu Kuni katakan, bukan berarti kita tidak percaya kepada pendeta, percaya kepada hambatan, bukan, kita percaya. Tetapi kita harus juga punya suatu iman bahwa kita itu juga bisa berdoa. Jadi jangan-jangan masalah kecil, Pak Dwi tolong ke rumah, doakan cucu saya, kenapa dia sakit flu. Nah, itu Pak Dwi sudah jauh-jauh datang. Jadi sedikit-sedikit datang ke pendeta karena dia merasa kalau doanya kalau nggak Pak Pendeta ini tidak manjur. Nah, tidak aman, tidak sembuh katanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memiliki suatu komitmen dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita semua kalau kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, doa kita juga akan didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Mari kita ingat, ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati. Dan kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, mungkin firman-Mu sudah berlalu di dalam pendengaran kami, tetapi kami rindu Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini.
ketika kami menghadapi masa-masa sulit, entah masalah yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga kami, Tuhan Engkau tolong kami agar kami tetap senantiasa bersandar, kami tetap senantiasa berharap, kami tetap senantiasa berpegang teguh akan firman Tuhan. Dan pada saat